Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Ibu Dwi Anita Lestari dan ini adalah video pembelajaran PPKN kelas 10. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara dan menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagian pertama, macam-macam kekuasaan negara. Di benak kalian pasti akan muncul pertanyaan, apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat dari teori para ahli. Pendapat yang pertama yaitu dari John Locke. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut John Locke, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, pendapat dari John Locke disempurnakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini kemudian diberi nama trias politika. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep trias politika di Indonesia? Pertama, lembaga eksekutif. Di dalamnya terdapat presiden dan wakil presiden, lembaga kementerian dan non-kementerian. Kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya terdapat MPR dan DPR. Ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Apa sebenarnya konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnadi dan Ibrahim, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri, tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini berarti di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Lalu bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pertama, pembagian kekuasaan horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, pembagian kekuasaan vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kemudian, Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.